Cek. Selamat datang Pak Birdam. Selamat datang Pak Andre, Pak Indra, Mbak Akania. Selamat pagi Pak Mirdam. Selamat pagi Pak Indra. Salam sehat Pak Andre. Selamat datang Mbak Kania, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Press Conference and Kick-Off OSC 2023. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eva Wondo, News Anchor Metro TV yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa pemimpin redaksi medcom.id Bapak Indra Maulana. Selamat pagi Pak Indra. Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation Bapak Muhammad Mirdal Akib. Selamat pagi Pak Mirdal, selamat datang, salam sehat. Rektor LSPR Communication and Business Institute, Bapak Dr. Andre Isano. Selamat datang Pak Andre, apa kabar Pak? Alhamdulillah, salam sehat. Dan rekan pers sekalian, sekilas tentang Online Scholarship Competition atau OSC telah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang lalu dan memberikan ribuan beasiswa kepada para siswa-siswi di seluruh tanah air. Berangkat dari 5 perguruan tinggi swasta, kini terdapat 21 kampus favorit yang ikut berpartisipasi memperluas kesempatan para pelajar untuk meraih pendidikan hingga tingkat sarjana. Kampus mitra OSC tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, Bapak Ibu, tapi juga Pulau Sulawesi dan Sumatera. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kami akan ajak Anda melihat perjalanan OSC year by year. Berikut ini untuk Anda. Menjadi kesepakatan bersama bahwa pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan sebuah negara. Dengan semangat terus turut serta mewujudkan cita-cita bangsa, Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Media Group menggelar Online Scholarship Competition, kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. Kolaborasi dan konsistensi antara Media Group dengan universitas di Indonesia menjadi salah satu kunci kesuksesan OSC. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Beasiswa OSC pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015. Telah berkolaborasi dengan lebih dari 30 universitas mitra. Sebanyak 2.909 beasiswa S1 dan S2 senilai 250 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Kehadiran Online Scholarship Competition yang selama 6 tahun berturut-turut telah membantu mewujudkan mimpi generasi muda untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tentunya berperan sangat penting. Tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation, para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya.
senilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat. Prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan. Ratusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini tidak boleh berhenti. Mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nyala semangat untuk ikut memajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobar. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk OSC. Terima kasih. Kita akan simak sambutan dari pemimpin redaksi Medcom.id, Bapak Indra Maulana. Kami persilakan, Pak Indra. Baik, terima kasih Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Mirdal Akib, Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF. Assalamualaikum Pak Mirdal. Kemudian Dr. Andre Iksano, Rektor LSPR Communication and Business Institute. Selamat pagi, salam sehat Pak Andre. Kemudian jajaran pimpinan Media Group Network, Pak Arief Nugroho, Mbak Kania Sutisnawinata, selamat pagi, salam sehat. Kemudian dan seluruh rekan-rekan media dan komunitas yang hadir secara daring, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kami Medcom.id, Surya Edukasi Bangsa Foundation kembali melakukan program rutin tahunan kami yakni Online Scholarship Competition, dan di tahun 2023 ini Medcom.id bersama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation menggelar OSC, dan pada tahun ini langsung saja kami sampaikan ada sebanyak 418 beasiswa untuk strata S1 full sampai dengan lulus dari 21 universitas mitra kampus yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, Palembang, Lampung, dan Medan. 418 beasiswa S1 full ini dipersiapkan untuk semua adik-adik yang ingin mendapatkan beasiswa melalui jalur online scholarship competition ini. Boleh izinkan saya sedikit meminta waktu untuk menyebutkan 21 universitas mitra penyedia beasiswa OSC tahun 2023 ini. Ada Universitas Sesa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pembangunan Jaya, lalu Universitas Trisakti, lalu kemudian ada LSPR Communication and Business Institute, Universitas Persada Indonesia YAI, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, lalu Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Ciputra, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan kemudian Universitas Fajar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Universitas Bina Dharma, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk online scholarship competition ini, syarat-syarat agar adik-adik semua dapat bisa mengikuti ini adalah tentu selain memiliki motivasi yang kuat untuk kuliah dan merupakan siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat kelas 3 atau kelas 11 yang akan lulus di 2024. Nah, siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat yang sudah lulus di 2022 dan 2023 tapi belum kuliah. Itu syaratnya sekali lagi ya. Kemudian mengisi formulir data diri secara lengkap, administrasi seperti biasa, dan di tahun ini ada administrasi untuk pembayaran registrasi sebesar Rp35.000 di website osc.medcom.id. Selain itu, untuk bisa mendaftar, follow akun sosial media Instagram @beasiswaosc,
kemudian akun @suryaedukasibangsa dan @medcom.id. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa untuk administrasi pendaftaran online scholarship competition tahun 2023 ini atau tahun ini ada biaya pendaftaran Rp35.000. Ini bukan tanpa alasan, tentu saja ini adalah merupakan biaya untuk mendapatkan sebelum melakukan online scholarship competition ada 1 kali free tryout atau latihan soal. Jadi ini lebih kepada untuk persiapan sebelum nanti mengikuti ujian secara online buat adik-adik yang akan mendaftar untuk mendapatkan beasiswa OSC dari 21 universitas yang sudah disebutkan tadi ya. Tentu saja ini untuk meningkatkan kualitas adik-adik semua yang ingin mengikuti online scholarship competition tersebut dan lulus tes yang standarnya ditetapkan oleh masing-masing kampus. Ingat, kampus-kampus yang ada di OSC ini memiliki standar yang tinggi, sehingga tidak sekedar diharapkan ya tentu saja para calon mahasiswa atau ada di SMA sekarang ini tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi benar-benar memang harus memiliki kemampuan yang baik dan memenuhi standar dari kampus-kampus tersebut. Nah, kapan bisa mulai mendaftarnya? Kita nyatakan mulai hari ini, 7 Agustus 2023, dan pendaftaran ini baru akan ditutup pada 1 November 2023. Jadi setelah konferensi pers dan kick off pada hari ini, sudah langsung bisa mendaftarkan di osc.medcom.id, dan nanti baru akan ditutup pada tanggal 1 November. Ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama, seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, ada online test, kemudian seleksi berkas, dan final test. Nah, tentu saja hadiahnya adalah yang memperoleh OSC nanti adalah bebas uang pangkal 100%, kemudian bebas uang semester selama 8 semester. Jadi kemudian tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik yang disediakan oleh BRI Peduli, lalu juga ada bantuan living cost untuk penerima terpilih ya. Lalu kemudian selanjutnya kesempatan magang dan bekerja di jaringan media group. Baik, sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap, sekali lagi terhadap 21 universitas mitra yang telah bekerja sama dan sudah disebutkan tadi. Lalu kemudian untuk pihak sponsor, Bank Rakyat Indonesia dan BRI Peduli yang akan memberikan tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik dan bantuan living cost untuk awardee OSC. Kemudian juga seluruh media dan community partner, dan serta seluruh tim yang telah bekerja sama untuk sekali lagi terselenggaranya program beasiswa ini. Saya kira demikian dari saya kembalikan ke Eva. Silakan Eva. Baik, terima kasih Bapak Indra Maulana. Berikutnya kami undang Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Muhammad Mirdal Akib untuk menyampaikan sambutan. Kami persilakan Pak Mirdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kembali bisa memberikan kontribusi kita kepada negeri ini. Sedikit kecil mungkin, tapi insya Allah memberikan dampak yang lebih besar. Khususnya tadi disebut-sebut tahun 2045, yaitu ketika kita mencanangkan itu sebagai Indonesia Emas. Yang saya hormati Bapak Dr. Andre Ihsano, Rektor LSPR dan Business Institute, kemudian Bapak Indra Maulana di medcom.id, jajaran pimpinan Media Group yang hadir di sini, Bapak Arif Nugroho dan Ibu Kania Sutisnawinata, teman-teman media semua, dan adik-adik OSC, semuanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Izinkan saya sebagai Ketua Yayasan Surya Edukasi Bangsa yang menaungi online scholarship competition untuk sedikit memberikan catatan untuk kegiatan hari ini. Dimulai dari sebuah mimpi kira-kira 9 tahun yang lalu, ketika kita membayangkan apa yang bisa menjadi jembatan untuk anak-anak di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dengan saudara-saudaranya yang ada di tempat-tempat yang bisa dikatakan lebih maju secara infrastruktur.
Kita melihat pendidikan di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, yang masih banyak isu terhadap infrastruktur dan kualitas. Tetapi kemudian kami di Media Group meyakini bahwa mereka itu semua adalah anak-anak yang mempunyai potensi. Mereka semua adalah bibit-bibit unggul yang hanya perlu dicarikan tempat-tempat yang kemudian mereka bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, kemudian diskusi berlangsung, ketemulah ide untuk membangun sebuah beasiswa yang tesnya online. Kenapa tesnya online? Karena kendala dari mahasiswa di pelosok itu ada dua. Satu kendala demografi, yaitu wilayah, yang kedua kendala ekonomi. Mereka punya secara ekonomi mampu, tapi secara demografi tidak ada kampus yang memadai di wilayah tersebut. Secara demografi memadai, tetapi secara ekonomi tidak memiliki kemampuan. Nah, kita kemudian lahir dengan ide bagaimana membuat sebuah terobosan beasiswa yang tesnya online, tetapi kuliahnya offline. Dimulai dengan 5 kampus, dan akhirnya hari ini tahun ke-9, kita sudah membagikan alhamdulillah kurang lebih sekitar 2.800 beasiswa online untuk seluruh anak-anak Indonesia di seluruh wilayah Indonesia melalui tes online. Ini merupakan sebuah pencapaian yang kita harapkan tidak menjadi monopoli di Media Group dan kita semua yang ada di sini. Kita harapkan ini menjadi sebuah gerakan yang masif sebenarnya. Bisa dicontoh oleh institusi lain. Kenapa? Agar makin banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Tadi disinggung tahun 2045. Jadi kalau sekiranya masuk kuliah sekarang, 2045 kira-kira usianya sekitar 40-an, 30, 40. Itu adalah usia-usia paling produktif, usia keemasan yang insya Allah saatnya bangsa ini kemudian memanen hasil dari generasi-generasi muda yang hari ini kita ciptakan, termasuk dari kegiatan online scholarship competition gitu. Saat itu mungkin pekerjaan khususnya anak-anak OSC bisa diciptakan lebih banyak. Karena hari ini pekerjaannya masih lebih banyak daripada pekerjaannya. Ini yang harus kita harapkan dari anak-anak OSC, justru menghasilkan pekerjaan. Bukan cuma sebagai pekerja. Kita meyakini itu kenapa? Karena anak-anak OSC berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang proses mendapatkan pendidikannya tidak mudah. Melalui persaingan, kalau nggak salah tahun lalu aja ada 50.000 ya. 50.000 lebih pendaftar. Kemudian yang diterima cuma sekitar 500. Nah, melalui proses seleksi itu diharapkan kita dapat generasi baru yang modelnya hampir-hampir sama dengan generasi Sumpah Pemuda tahun 28, di mana dari seluruh wilayah Indonesia mereka memperjuangkan satu hal ke wilayah lain yang lebih jauh dengan perjuangan untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Nah, kita harap replikasi ini menjadi sebuah percobaan yang hasilnya insya Allah bisa lebih baik. Karena anak-anak OSC terbukti memiliki tadi disampaikan oleh Pak Indra, rata-rata IPK kita juga rata-rata cukup tinggi anak-anak OSC. Kalau nggak salah di atas 3,7 atau 3,8. Bahkan banyak di antara anak-anak itu yang IPK-nya 4. Nah, ini adalah hasil dari proses pergulatan mendapatkan beasiswa OSC itu sendiri. Ya, besar harapan saya ke depan ini bisa lebih baik lagi. Ya, yang membedakan tahun ini juga kita ada beasiswa khusus untuk santri. Jadi santri perlu diberikan keberpihakan sedikit agar kemudian kesempatannya juga setara dengan teman-teman dari pendidikan formal yang lainnya. Jadi tahun ini kita buka juga khusus untuk santri beasiswa OSC ini. Silahkan mendaftar dan kemudian bersama-sama kita untuk kemudian mendapat hasil yang kita inginkan gitu. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga tahun ini bisa lebih baik. Terima kasih kepada para sponsor, para pendukung, khususnya teman-teman atau organisasi yang nantinya memberikan bantuan baik living cost, baik kemudian pelatihan untuk pembelajaran, dan lain-lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sedikit kontribusi terhadap apa yang 20 tahun, 30 tahun nanti yang akan terjadi. Pendidikan itu bukan
sesuatu yang hari ini kita buat besok terjadi. Pendidikan yang kita lakukan hari ini mungkin akan kelihatan hasilnya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Semoga 20 tahun yang akan datang, teman-teman dari OSC bisa kemudian menjadi salah satu pengambil keputusan terpenting di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirdal. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirdal soal kesetaraan, kami informasikan kembali untuk seluruh santri di Indonesia, jangan lupa untuk ikut kompetisi beasiswa OSC tahun ini karena ada kesempatan yang besar menanti kalian. Baik Bapak Ibu, OSC terselenggara berkat kerjasama dengan universitas sebagai penyedia beasiswa yang turut berkomitmen dalam memajukan pendidikan di tanah air. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, tahun ini salah satu kampus ilmu komunikasi terbaik, London School of Public Relations, bergabung dalam OSC tahun 2023. Dan hari ini telah bersama kami Rektor London School of Public Relations, Bapak Dr. Andre Iksano. Kami persilakan Pak Andre untuk menyampaikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang terhormat Pak Mirdal, CEO MGN, dan juga Pak Indra, pimpinan redaksi medcom.id, Bukania, Arif, dan tentu seluruh jajaran dari MGN Group dan para peserta OSC 2023. Tadi Pak Indra sempat gitu ya mention bahwa LSPR baru bergabung di tahun ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami LSPR dilibatkan di program yang sangat penting ini. Kenapa penting? Karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam mengubah dunia. Kalau kita bicara pada tataran makro Indonesia saat ini, APKPT itu adalah angka partisipasi kotor perguruan tinggi. Jadi para remaja yang usianya 18 sampai 23 tahun yang berkuliah itu masih sekitar 39%. Jadi kalau kita compare, kita coba bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Thailand deh itu bisa sampai 42%. Malaysia 55%, bahkan Singapura 92%. Kalau Korea Selatan nih kiblatnya anak-anak muda sekarang itu 98%. Jadi dari 100 orang 98-nya itu mengenyam pendidikan tinggi. Nah kita masih ada di 30%-an tadi. Kendalanya apa kira-kira? Ya tentu mulai dari aspek ekonomi, waktu dan juga pasti jarak tadi ya. Nah, tentu dengan program OSC ini diharapkan bisa mampu membantu meningkatkan APT PT perguruan tinggi kita di level Indonesia. Nah, kami dari LSPR tahun ini bergabung dan akan memberikan sekitar 20 program beasiswa secara penuh dan itu secara online. Jadi kita punya program studi yang kita sebut dengan PJJ Ilmu Komunikasi. Tentu dengan mekanisme online ini diharapkan bisa meminimalisir aspek yang tadi ekonomi, jarak dan juga waktu. Harapan ke depannya tentu para peserta yang hadir hari ini bisa bergabung dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk nanti mengikuti proses seleksi tentu dengan sebaik-baiknya. Jadi tentu kami mencari bibit-bibit yang unggul untuk Indonesia 2045 ke depan. Kira-kira itu demikian sekilas dari kami, dari LSPR. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada MGN Group ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Baik, Bapak Ibu dan rekan media, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan untuk rekan media yang berada di ruangan ini. Kami persilakan. Silakan disebutkan nama dan dari media mana, Mbak?
terima kasih. Saya Dinda Sabrina dari Media Indonesia. Ya. Mau bertanya mungkin ke Pak Mirdal atau Pak Indra. Ini kan sudah masuk ke 1 dekade OSC ya. Terus apa rencana ke depannya untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Terus juga pesan untuk para peserta OSC yang mendaftar tahun ini tuh apa. Lalu tadi juga ada beasiswa santri. Ingin apa info lebih lanjut gitu. Persyaratannya sama seperti yang lain apa ada persyaratan khusus gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab saja ya Pak Indra terkait dengan rencana ke depan dan juga soal beasiswa santri tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masuk yang ke teknis dulu soal beasiswa tahun ini ya, yang untuk santri. Secara teknisnya, untuk persyaratan secara administrasi dan lain sebagainya kurang lebih masih sama. Kita kuotanya ada 30 beasiswa untuk santri, tetapi persyaratannya sama saja, tetap mengikuti jalur yang sama, mendaftar di osc.medcom.id, di situ pendaftarannya, lalu juga ada online test, kemudian seleksi berkas, kemudian juga final test. Jadi intinya tetap sama dengan yang berlaku setiap tahunnya ini gitu. Mungkin itu untuk yang soal teknis dari sisi kuota untuk para santri ya. Lalu kemudian ke depan seperti apa sih, kami berharap tentu saja seperti yang tadi disinggung oleh Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation Pak Muhammad Mirdal Akib, bahwa gerakan ini tentu saja OSC ini tidak menjadi eksklusif bagi Media Group Network saja. Semoga ini bisa dilihat oleh pihak-pihak lain di luar sana, bisa mencontoh atau mengembangkan lebih besar lagi, karena ini lebih kepada gerakan kemanusiaan tentang pendidikan. Tadi sudah disinggung juga soal 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas ini tentu saja kualitas emas yang dimaksud adalah kualitas sumber daya manusianya tentu saja, yang tidak bisa dimulai nanti baru mendekati 2045, tapi paling tidak dari tahun-tahun ini, 20 tahun sebelumnya tentu saja kita harus mampu menghasilkan, menghadirkan generasi atau sumber generasi emas yang sudah siap pada saat usia produktif yang disebutkan tadi di usia 40-an, sehingga di usia 20-an yang saat ini mereka mendapatkan akses pendidikan yang luar biasa. Untuk sisi OSC sendiri tentu saja kami berusaha secara internal dengan Sebaf dan juga dari Media Group Network tentu saja ingin mengembangkan tidak hanya berhenti di level strata S1, tapi sampai dengan S2, dan kami masih on proses tentu saja ini untuk melihat apakah ada kampus-kampus yang tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri bisa juga menjalin kerjasama. Sebenarnya awareness atau concern kami yang ada di dalam ini tentu saja bagaimana S2 ini bisa nanti dimanfaatkan oleh para tenaga-tenaga pendidik kita. Karena seperti yang sudah banyak diulas dan dibahas, tentu saja kualitas pendidikan itu tidak hanya soal akses, tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana kualitas dari tenaga pendidiknya. Bagaimana pendidikan anak-anak di Republik ini akan bisa tinggi kalau kualitas para pendidiknya, para pengajarnya tidak juga bagus begitu. Mungkin kami baru akan sampai di situ dan menjadi concern kami. Untuk melengkapi mungkin Pak Mirdal. Ya, tadi sudah disampaikan hampir semua oleh Mas Indra. OSC ke depan, harapan kami bahkan 1 dekade bisa maksimal untuk merangkul seluruh anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di wilayah-wilayah yang kalau tadi disampaikan oleh Pak Rektor, PT-nya itu rendah. Kita pengen warna dari pemimpin Indonesia nanti di 2045 itu lebih berwarna. Ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Ambon, ada dari Jawa, dan seterusnya gitu. Ini bisa terjadi apabila kemudian anak-anak di pelosok atau daerah terluar Indonesia atau daerah yang kemudian infrastrukturnya belum memadai bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kami dari Media Group, dari Surya Edukasi Bangsa melihat bahwa seluruh anak Indonesia memiliki potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita membawa mereka ke tempat yang
layak. Jadi ibaratnya sebuah bibit, kampus-kampus 21 itu adalah tempat-tempat yang subur. Kita cuma membawa bibit itu ke situ dan kemudian mereka bisa tumbuh menjadi generasi-generasi yang unggul. Ini terbukti dari rata-rata pencapaian IPK anak-anak OSC itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak kalah, tinggal bagaimana menjembatani anak-anak itu agar mendapatkan kampus yang ideal dan terbaik. Ini harapan kami ke depan. Mungkin nanti tahun depan akan kita berlakukan sistem rasio kuota untuk melihat wilayah mana yang kemudian memang butuh untuk dapat uluran tangan dan mana yang kemudian yang sudah cukup memadai agar kemudian kita bisa jadi lebih efektif dalam memberikan beasiswa ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mirdal, Pak Indra. Sebelum kami lanjutkan, kami informasikan juga untuk rekan-rekan media yang bergabung secara online bisa langsung bertanya melalui kolom chat, nanti akan kami bacakan. Kami undang kembali rekan media yang berada di lokasi saat ini untuk bertanya langsung. Kami persilakan. Selamat pagi, nama saya Ilham dari medcom.id. Mungkin pertanyaannya untuk Pak Andre, Pak. Tadi sudah disebutkan juga kalau misalkan kampus-kampus yang bermitra dengan OSC ini kan kampus dengan kualitas terbaik begitu, Pak. Di LSPR sendiri mungkin apakah ada penilaian utama yang nanti bisa menentukan pemenang beasiswa itu seperti apa? Kemudian apakah ada syarat ketentuan bagi pemenang untuk mendapatkan beasiswa yang telah diraih di OSC? Mengingatkan LSPR tadi juga menggunakan sistem perkuliahan online juga begitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak Andre. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara persyaratan memang mengikuti persyaratan secara umum. Jadi ada seleksinya apa saja mulai dari tes pengetahuan umumnya, lalu bahasa Inggris, setelah itu ada interviewnya. Jadi 3 tahap itulah kira-kira nanti akan yang diikuti calon peserta. Adapun kalau kita bicara persyaratan secara detail, karena ini programnya adalah program online, yang paling penting dalam program online itu adalah kemandirian. Kemandirian dalam belajar. Jadi nggak bisa gitu ya ngidupin Zoom-nya setelah itu ditinggal. Nggak bisa gitu ya. Itu kan pada masa pandemi begitu semua. Gitu ya. Dan ini betul-betul harus mandiri, harus kemauan yang kuat dan harus mengikuti itu dengan sangat sungguh-sungguh. Itu bedanya sebenarnya pada pendidikan yang sifatnya online dengan yang reguler seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Andre. Ada lagi rekan media di lokasi saat ini yang ingin bertanya? Baik, saya beralih ke online ya, para narasumber. Ini ada pertanyaan untuk Pak Mirdal. Harapan untuk para lulusan OSC seperti apa? Tadi sudah sampaikan ya oleh Pak Mirdal harapannya agar pemimpin di masa depan lebih beragam. Tetapi ada satu pertanyaan, ini apakah harus bergabung juga dengan media group Pak Mirdal? Silakan langsung dijawab Pak Mirdal. Ya, terima kasih. Jadi ini murni sebenarnya salah satu ide gagasan kita untuk murni tadi, bagaimana berpartisipasi dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul, kemudian menciptakan pemerataan dalam pendidikan. Tidak ada kewajiban sama sekali untuk kemudian setelah lulus bergabung di unit-unit usaha yang ada di bawah media group itu. Tapi kami memberikan privilege kepada para lulusan yang mau bergabung di media group. Itu kira-kira. Jadi tidak ada kewajiban tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirdal. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Andre. Apakah LSPR akan memberikan S2 melalui OSC S2 tahun depan, Pak? Oke, baik. Jadi saat ini kita coba lihat dulu gitu ya untuk yang S1-nya. Tentu diharapkan untuk tahun depan LSPR siap mendukung 100%, baik itu S1 maupun S2-nya. Karena memang untuk lingkup S2 ini masih relatif cukup kecil sebenarnya kalau kita bicara pendidikan di Indonesia. Masih mayoritas benar-benar di S1-nya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Andre. Karena waktu kita terbatas, Pak Mirdal, Pak Indra dan juga Pak Andre, kita akan langsung masuk ke tahapan seremoni ya, acara selanjutnya. Bapak Ibu hadirin
Inilah momen yang kita tunggu bersama-sama, yaitu seremonial kick-off beasiswa OSC 2023. Kami ucapkan terima kasih untuk 21 kampus pendukung OSC 2023. Semoga kerjasama dalam OSC ini dapat berjalan dengan lancar. Seremonial kick-off OSC 2023 ditandai dengan penekanan tombol kick-off bersama oleh Pak Mirdal Akib, Pak Indra Maulana, dan juga Pak Andre. Saya akan pandu untuk menghitung ya sebelum ditekan bersama-sama. Saya akan pandu untuk hitung mundur, nanti dihitungkan ke 1, silahkan ditekan ya. Baik, sudah siap Bapak-Bapak? Boleh bantu saya untuk menghitung teman-teman? 3, 1, silakan. Pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan sebuah negara. Dengan semangat terus turut serta mewujudkan cita-cita bangsa, Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Media Group memulai online scholarship competition, kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. Kolaborasi dan konsistensi antara Media Group dengan universitas di Indonesia menjadi salah satu kunci kesuksesan OSC. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Beasiswa OSC pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, telah berkolaborasi dengan lebih dari 30 universitas mitra. Sebanyak 2.909 beasiswa S1 dan S2 senilai 250 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Kehadiran online scholarship competition yang selama 6 tahun berturut-turut telah membantu mewujudkan mimpi generasi muda untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tentunya berperan sangat penting. Tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation, para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya. Senilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat. Prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan. Ratusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama. Menuju 1 dekade beasiswa OSC, kontribusi ini tidak boleh terhenti. Mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nyala semangat untuk ikut memajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobar. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia. Halo pelajar Indonesia, kamu pasti punya cita-cita. Kami siap mendukungmu. Dapatkan tiket emas kuliah dengan beasiswa penuh di universitas ternama tanah air. Dapatkan juga living cost setiap bulan hingga kesempatan magang dan bekerja. Daftar segera di osc.medcom.id. Online Scholarship Competition 2023, beasiswa untuk Indonesia. Dengan ini, seremonial kick-off beasiswa OSC 2023 telah dilaksanakan, sekaligus menandakan bahwa pendaftaran beasiswa OSC 2023 telah dibuka mulai hari ini. Baik, selanjutnya kami mohon Bapak-Bapak narasumber untuk tetap di situ. Kita akan foto bersama dulu ya, mohon tetap berdiri. Saya akan pandu untuk hitung. Baik, sudah siap, mungkin rekan-rekan media boleh mendekat untuk kita sesi foto bersama. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.
Kami juga mengundang Mbak Kania dan juga Pak Arief untuk foto bersama. Baik. Kita mulai 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber, terima kasih Pak Mirdal, terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Andre, Mbak Kania, terima kasih Pak Arief. Terima kasih kepada narasumber dan kami persilakan untuk menuju ruangan Cafe Break sebelum nanti kita akan lanjutkan acara. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan acara, kami ajak Anda menyimak video berikut ini terkait dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation. Kita simak bersama. Akan selalu ada rintangan saat memulai langkah. Tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada bagi kita yang optimis. Iya, optimis mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita, tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia. Hari ini adalah penentu masa depan untuk kita, untuk keluarga, juga untuk bangsa kita. OSC memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik. Kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan living cost. Terima kasih OSC. Saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami bisa, dan kini saatnya kalian. Daftarkan diri kalian di Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia. Baik, berikutnya kami akan masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh Kak Vindo. Kami persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rekan-rekan media, saat ini saya sudah kedatangan 2 awardee dari OSC, yang satu dari Trisakti, yang satu lagi dari Mercu Buana. Keduanya tentu punya cerita yang sangat menarik, juga inspiratif untuk dijadikan motivasi seluruh peserta OSC 2023 tahun ini. Jadi sebelum daftar, kalian perlu banget lihat dan dengar dari kakak-kakak kalian tentang perjuangannya di OSC tahun kemarin. Kita ada 2, pertama ada, saya panggil aja langsung, ada Kak Egi. Halo Kak Egi. Halo Kak Vindo. Oke, lalu ada Kak Diah. Halo Kak Vindo. Oke, siapa dulu boleh teman-temannya? Silakan. Halo teman-teman calon peserta beasiswa OSC dan mungkin teman-teman beasiswa OSC awardee lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Egy Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 2022. 2022. Oke, kita mulai aja ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Egy ini kuliah di Trisakti tahun 2022. Oke ya. Betul Kak. Boleh tahu nggak, kamu waktu itu kalau nggak salah gap year ya? Nah, awal cerita kamu dapat atau tahu informasi OSC dari mana? Mungkin sebelumnya aku ingin cerita background dulu. Kalau misalkan memang aku datang dari daerah yang nggak punya aksesibilitas yang sebesar itu untuk bisa lanjut kuliah sarjana, terus dari finansial juga memang agak terkendala gitu kan. Tapi alhamdulillah dari sana aku belajar kalau misalkan pintu untuk semua kesempatan, utamanya
adalah aksesibilitas terhadap informasi. Jadi sebagai anak muda kita nggak boleh untuk males cari informasi, untuk riset informasi beasiswa. Nah untuk beasiswa OSC sendiri aku tahunya dari Instagram gitu Kak. Jadi dari Instagram ya? Iya betul Kak. Seluruh peserta OSC itu melewati 3 tahapan seleksi, online test, seleksi berkas, dan final test. Menurut Egy, paling susah tahapan seleksi apa? Menurutku dari ketiga tahapan itu ada, kalau misalkan kita udah benar-benar prepare dengan baik gitu, dari segi pemberkasan juga kita udah siapkan berkas-berkasnya, terus dari segi tes tulis juga kita udah prepare tentang materi-materi yang akan diteskan, terus dari wawancara juga kita udah riset tentang pemberi beasiswa, media group dan lain sebagainya, terus dari kampus dan jurusan yang akan kita pilih, menurutku nggak akan sesusah itu, tapi kemarin sih aku agak kesulitan dari segi pemberkasannya Kak, karena memang ada beberapa berkas seperti SKCK yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu sih. Oh ya, Egy juga kalau salah dari SMK ya? Betul Kak. SMK banget tuh Kak? Dari SMK Al-Huda Sadananya. Oke, pada saat online test, soalnya gampang-gampang aja? Alhamdulillah ada beberapa soal yang memang aku agak kesulitan. Mungkin ada ya jadi nggak begitu sempurna dari segi tes tulisnya, tapi aku coba untuk maksimalin di wawancara supaya dapat nilai yang maksimal dan alhamdulillah juga akhirnya dapat jadi awardee gitu sih Kak. Oke, Egy satu lagi mungkin sebelum ke dia, kamu ambil fakultas hukum ya? Betul Kak. Kenapa sih ambil fakultas hukum? Mungkin fakultas hukum, karena aku ngelihatnya hukum itu jurusannya banyak dibutuhkan di banyak korporasi, semua bidang butuh yang namanya bidang, semua korporasi atau semua perusahaan di lembaga-lembaga pemerintahan juga dibutuhkan gitu kan jurusan hukum, terus di perusahaan-perusahaan juga ada yang namanya legal, terus aksesibilitas untuk masuk ke dunia kerja itu juga lebih lebar pada akhirnya gitu sih Kak. Oke, kita ke Kak Diah dulu. Oke, Kak Diah. Iya Kak Pindu. Kak Diah ini mahasiswa yang sudah termasuk senior lah ya? Iya, baru lulus. Baru lulus bahkan? Baru lulus Kak. Sudah sempat magang juga ya? Iya, sudah magang. Kak Diah tuh dari Kalimantan Timur? Benar, betul dari ya? Kalimantan Balikpapan. Timur. Balikpapan. Kak, boleh ceritain nggak? Kenapa sih dari Kalimantan kok berani-beraninya kuliah sejauh itu di Jakarta Barat ya, di Mercu Buana ya? Apa keputusan yang mendasar? Untuk keputusan yang mendasar mungkin untuk backgroundnya saya di Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana angkatan 2019. Dan sebenarnya untuk ke Jakartanya sendiri itu sudah mimpi saya dari SMP. Jadi karena sebagai anak daerah di Kalimantan, cita-citanya adalah melihat ibu kota negara. Nah, dari SMP sudah punya mimpi itu dan udah coba berbagai cara untuk ke Jakarta, tapi sayangnya saat itu belum pernah terwujud dan belum berhasil. Nah, kebetulan di 2018 ketemu beasiswa OSC. Dan salah satu pilihan universitasnya adalah Universitas Mercu Buana. Nah, di Universitas Mercu Buana sendiri aku juga saya riset untuk prodi-prodinya, program studinya, dan kebetulan jatuh cinta nih sama public relation Mas, sama public relations Kak. Jadi riset dari kartu rencana studinya, mata kuliah apa aja yang akan dipelajari, dan riset juga universitasnya ini sendiri backgroundnya gimana, dan kebetulan semuanya cocok, jadi memberanikan diri untuk ke Jakarta Barat Universitas Mercu Buana. Oke, ada cerita menarik katanya Kak Diah juga pernah ke Hungaria. Itu ngapain gak jauh-jauh dari Kalimantan, kuliah di Mercu, terus ke Hungaria? Ngapain di sana? Oke, jadi di tahun 2021 itu kebetulan alhamdulillah saya dapat kesempatan di Indonesia International Student Mobility Awards. Itu beasiswa untuk pertukaran pelajar selama 1 semester dan saya mengambil di University of Pécs di Hungaria.
Sesuai dengan namanya pertukaran pelajar, Kak. Jadi di Hungaria saya tentunya belajar 4 mata kuliah di sana, dan selain belajar juga saya di Hungaria memperkenalkan budaya Indonesia, itu terutama untuk tari tradisional. Dan selama pertukaran pelajar karena di bawah Kementerian Pendidikan saat itu di Kampus Merdeka, alhamdulillahnya jadi selain beasiswa kuliah di Indonesia nya dibiayai, ditanggung dengan beasiswa OSC, di Hungaria juga saya ditanggung dengan beasiswa ISMA itu sendiri. Berapa lama di sana? Selama 1 semester, jadi sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. Oke, berarti setelah dari Hungaria lalu balik ke Jakarta dan akhirnya magang di medcom.id. Ceritain dikit, Kak. Iya, benar banget. Jadi setelah Hungaria balik ke Indonesia dan di semester ke-7 mulai magang di medcom.id sebagai corporate communications. Oke. Ceritain sedikit, Kak, paling menarik pengalaman magangnya apa? Paling menariknya sebenarnya pasti ngurus beasiswa OSC ini sendiri ya, Kak. Jadi sebagai awardee beasiswa OSC akhirnya bisa lihat nih di balik panggung beasiswa OSC ini seperti apa, dan benar-benar menarik banget dari awal sampai akhir. Bisa ketemu yang paling menarik, bisa ketemu banyak BOD, bisa ketemu banyak pihak-pihak penting, bahkan juga pernah papasan dengan menteri-menteri. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa terlupakan selama magang di medcom.id itu sendiri sih. Oke, mantap ya. Cukup banyak ya cerita inspiratifnya ya. Saya rasa cukup sekian. Sebagai penutup, Kak, untuk Kak Egi dan Kak Diah, boleh pesan-pesan apa untuk peserta 2023? Silakan Kak Egi dulu. Kalau dari aku sendiri mungkin banyak orang yang berpikir kalau pendidikan itu nggak penting gitu. Ada mindset dari anak-anak muda yang berpikiran kayak gitu. Tapi menurutku berpendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk anak-anak kita di masa depan yang berhak lahir dari orang tua yang terdidik, berhak lahir dari ibu yang terpelajar, ayah yang punya wawasan luas, sehingga nantinya juga mereka bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang baik. Jadi OSC Medcom ini adalah satu kesempatan buat kita, buat anak-anak muda untuk bisa mengakses ke pendidikan yang berkualitas, khususnya di jenjang sarjana. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar, jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita yakin dan kalau kita benar-benar ingin untuk kuliah, pasti ada jalan, dan persiapkan semaksimal mungkin supaya kita dapat hasil yang terbaik tentunya, Kak. Oke, terima kasih Kak Egi. Selanjutnya Kak Diah, silakan. Baik, buat teman-teman semua yang mungkin berencana untuk daftar beasiswa OSC, pertama-tama pastinya sesuai dengan Kak Egi tadi, kalau pendidikan adalah hal yang sangat penting buat semua, dan terutama untuk pendidikan di tingkat universitas itu sendiri. Nah, buat teman-teman semua jangan ragu untuk mencoba mendaftar beasiswa, karena pasti ada aja sih keraguan, ketakutan saat mau mendaftar, dan saya saranin adalah teman-teman tidak perlu takut, tetap harus mencoba, karena pada akhirnya kalau teman-teman gak mencoba, turn out atau hasil yang kalian lakukan adalah gagal karena kalian pun tidak pernah mencoba. Jadi paling tidak teman-teman harus mencoba, dan beasiswa OSC merupakan gerbang yang sangat terbuka untuk semua orang, untuk semua putra-putri di Indonesia dengan akses yang sangat mudah. Jadi jangan takut, terus mencoba, dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha yang teman-teman berikan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kedua kakak kita ini. Oke, saya rasa cukup sekian talk show kita siang ini. Semoga cukup memberikan motivasi dan inspirasi untuk seluruh peserta di manapun kalian berada. Jangan lupa segera daftar OSC di osc.medcom.id. Yang pasti sebelum kalian daftar, kalian harus kenali dulu kampus pilihan kalian dan syarat ketentuan yang berlaku di masing-masing kampus. Dari saya, Vindo, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vindo yang sudah memandu sesi talk show. Terima kasih juga Kak Egi dan juga Kak Diah. Semangat terus dan sukses terus ya. Baik, rekan-rekan.
kami informasikan bahwa tahun ini OSC ada biaya registrasi sebesar Rp35.000 untuk peserta dan setiap peserta mendapatkan kesempatan 1 kali tryout. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman dan persiapan peserta dalam menghadapi tahap online test. Selain itu, peserta juga bisa mengikuti program mentoring, yaitu program bimbingan dari awardee OSC sebelumnya. Dan dalam sesi mentoring juga akan membahas soal tryout bersama. Ayo ikuti program tryout dan mentoring ini sehingga kamu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa di OSC tahun 2023. Saya akan informasikan cara daftar ya dan juga pembayaran biaya registrasi beasiswa OSC sebagai berikut. Mohon disimak ya teman-teman. Pertama, buka website osc.medcom.id, kemudian isi form pendaftaran dengan data yang aktif dan lengkap ya. Pastikan juga format penulisan form sudah sesuai. Setelah lengkap, baru deh klik daftar OSC, lalu nanti akan muncul laman pembayaran. Pastikan nominal biaya pendaftaran sudah benar ya, Rp35.000. Berikutnya lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih, selanjutnya cek email dan juga lakukan verifikasi. Terakhir, login di osc.medcom.id. Setelah berhasil, artinya kamu telah terdaftar sebagai peserta OSC tahun 2023. Mudah ya, kita tunggu pendaftaran kalian. Baik rekan-rekan, demikianlah acara press conference dan kick-off OSC 2023. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor Bank Rakyat Indonesia dan BRI Peduli yang akan memberikan tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik dan bantuan living cost untuk awardee OSC. Terima kasih juga kepada 21 kampus mitra OSC. Terima kasih atas kehadiran narasumber dan rekan-rekan media partner dan community partner yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Serta seluruh tim yang telah bekerja untuk terselenggaranya program beasiswa ini. Akhir kata saya Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Menjadi kesepakatan bersama bahwa pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan sebuah negara. Dengan semangat terus turut serta mewujudkan cita-cita bangsa, Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Media Group akan selalu ada rintangan saat memulai langkah. Online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa. Tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada bagi kita yang optimis. Kolaborasi dan konsistensi antara Media Group Iya, dengan optimis mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita, tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia. Hari ini adalah penentu masa depan untuk kita, untuk keluarga, juga untuk bangsa kita. OSC memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik. Kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan living cost. Terima kasih OSC. Saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami bisa, dan kini saatnya kalian. Daftarkan diri kalian di Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia. Tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation, para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya. Senilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat. Prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan. Ratusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini tidak boleh terhenti. Mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nyala semangat untuk ikut memajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobar. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia.